Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di renungan sekolah sahabat atau kesimpulan sekolah sahabat di hari Senin tanggal 31 Mei dari jemaat kami, Jemaat Sidang Jemaat Yusudipuro Solo. Pada saat yang berbahagia ini, di sore hari ini, kita telah memulai aktivitas kita di sepanjang hari, di dalam segala kegiatan kita, di dalam segala pekerjaan kita. Dari pagi sampai tiba di sore hari ini, dari semua keluh kesah kita, tapi saudara-saudara, marilah kita untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu melalui kesimpulan sekolah sahabat di hari Senin ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami dalam kehidupan kami. Kami patut bersyukur dan berterima kasih karena Bapa telah mengasihi dan menyertai kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba di sore hari ini. Kami pulang ke rumah kami untuk kami dapat bertemu dengan keluarga untuk selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami akan mempelajari sebagian dari firman yang besar itu Bapa. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk selalu tertuju hanya kepadamu Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pelajaran kita di hari Senin adalah pekerjaan hati. Kalau kita merutuk ke belakang lagi, yaitu di sahabat petang, yaitu perjanjian baru. Perjanjian baru yaitu semua perjanjian apa? Sebenarnya perjanjian itu adalah perjanjian juga yang telah berlaku di perjanjian lama, dan itu diperbaharui lagi untuk bukan lagi hanya untuk umat-umat Advent, tetapi bagi kita atau seluruh umat-umat manusia. Dan dikatakan di sini di sahabat petang apa? Judulnya ada dengan ayat hafalannya apa? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat 33. Dan di paragraf terakhir dikatakan apa? Dalam satu pengertian seorang dapat mengatakan bahwa perjanjian baru itu seperti itu. Dasar perjanjian, dasar pengharapan yang dimilikinya untuk kita. Dasar syarat-syarat adalah sama seperti yang ditentukan dalam perjanjian lama. Perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia Allah. Suatu perjanjian yang didasarkan atas kasih yang melampaui kelemahan-kelemahan dan kekalahan-kekalahan manusia. Pada saat Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan, dan bangsa Israel gagal untuk memenuhi harapan dari Allah, dan melalui kasih Yesus Kristus, perjanjian itu diperbaharui lagi, dan itu dapat kita rasakan juga dan itu diberikan bukan lagi khusus kepada bangsa Israel, tetapi diberikan kepada seluruh bangsa dunia yang ada di bumi ini. Dan saudara dan saya juga mendapatkan suatu perjanjian itu, yaitu perjanjian baru. Di hari Senin dikatakan apa? Pekerjaan hati. Pada waktu kerajaan Yehuda hampir berakhir dan orang-orang dewasa di tahun kebabil, Allah mengumumkan melalui nabinya Yeremia perjanjian baru. Ini untuk pertama kali ini diekspresikan dalam kitab suci. Akan tetapi ketika 10 suku kerajaan utara Israel hampir dihancurkan sekitar 150 tahun sebelum Yeremia, ide untuk perjanjian yang lain disebutkan lagi, kali ini oleh Hosea, yang terdapat dalam Hosea 2 ayat 18-21. Apakah pekerjaan hati itu? Pada saat-saat sejarah ketika rencana Allah untuk umat perjanjiannya terganggu oleh pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka, Dia mengutus nabi untuk mengumumkan bahwa sejarah perjanjian dengan orang setianya tidak berakhir. Tidak peduli betapa tidak setianya mereka, kemurtatan, pemberontakan dan pelanggaran di antara mereka, Tuhan masih mengumumkan kerelaannya untuk masuk dalam suatu hubungan perjanjian dengan semua yang rela bertobat, menurut dan menuntut janji-janjinya. Jadi walaupun kita jatuh dan walaupun manusia itu berkali-kali jatuh dan jatuh, tetapi Tuhan tidak pernah tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi kita, mengunjungi hati saudara dan saya, untuk menerima perjanjian itu, menerima keselamatan itu. Sebagaimana dikatakan apa? Tidak peduli betapa tidak setianya kita, kemurtatan dan pemberontakan dan pelanggaran di antara kita, Tuhan masih mengumumkan kerelaannya untuk masuk dalam satu hubungan perjanjian dengan semua yang rela bertobat, menurut dan menuntut janji-janjinya. Tuhan akan menyediakan
hati yang mengenal bahwa akulah Tuhan. Yeremia 24 ayat 7. Dia akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Dan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26. Dan juga berfirman, aku akan menaruh rohku kepadamu. Yehezkiel 36 ayat 27. Pekerjaan Allah itu adalah dasar perjanjian baru. Jadi pekerjaan Allah itu adalah dasar perjanjian yang dapat kita rasakan pada saat ini. Dikatakan di sini di dalam satu kutipan dikatakan apa? Melalui perlindungan perjanjian baru, Kristus batu karang zaman sangat rindu untuk menghilangkan hati sebatu Israel yang beragama hanya di bibir. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dari roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi inilah suatu hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar kita berbakti dan menurut firman Tuhan, bukan hanya sekedar ritualisme atau sudah biasa. Kita harus perlu membuat apa? Perjanjian kita itu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Perjanjian itu selalu apa? Selalu kita ingat dan perbaharui di dalam hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Allah. Mesias telah menarik kontras yang tajam antara agama mulut dan agama hati. Mungkinkah ini barangkali alasan sehingga Kristus menegur kepemimpinan gerejawi yang menentang, yang bermandikan formalisme dan tidak berperasaan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Jadi perlu kita datang kepada Kristus dengan hati dan pikiran kita. Perlu kita datang kepada Yesus Kristus dengan pekerjaan hati, memperbaharui perjanjian kita setiap hari dengan Kristus, supaya kita dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dalam kehidupan dan kerohanian kita. Dan Roh Kudus akan mengurapi itu semua dan menjadikan, memateraikan itu di dalam hati kita untuk kita dapat selalu berserah sepenuhnya, agar perbaktian kita, beribadatan kita kepada Tuhan bukan hanya berdasarkan apa? Ritualisme, tetapi berdasarkan karena kita memang membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat dan penebus kita. Inilah pelajaran kita di sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan beristirahat nanti malam Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami, menjauhkan kami dari segala berbahaya dan juga segala penyakit dari tubuh kami di sepanjang istirahat kami, sampai besok bangun pagi dengan tidak kurang suatu apapun, untuk kami dapat selalu berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.